Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah pertemuan-pertemuan kita ini akan mendatangkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih di dalam surah An-Naba. Insyaallah malam hari ini kita masuk ke dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ya. Betul ya, ayat ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan, dzukuran wa inathan. Ini tafsirnya oleh Al-Imam Jalaluddin ya. Atau yang terdapat di dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu dzukuran wa inatha, laki-laki dan perempuan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita laki-laki dan perempuan, dan di antara hikmah Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ini adalah untuk keberlangsungan keturunan kita, anak cucu kita. Maka tidak mungkin kita bisa beranak pinak, bercucu ya, kalau misalnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, atau hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja. Makanya kalau ada orang yang mempunyai penyakit seperti kaumnya Nabi Lut ya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, yang demikian adalah penyakit, tidak wajar, bahkan mendatangkan berbagai macam penyakit yang lainnya. Karena penyakit sudah seharusnya diobati, harus diobati. Karena itu adalah tidak wajar. Wa khalaqnakum azwaja. Berikutnya, wa ja'alna naumakum subata. Kemudian kami jadikan
naumakum, tidur kalian itu subata rahatan li abdanikum, sebagai bentuk rahat, istirahat ya. Jadi tidur adalah istirahat yang terbaik dan sesuai dengan kesehatan kita ya. Kalau kita tidak tidur, kita akan sakit gitu ya, akan sakit, dan badan kalau memang lelah pasti dia akan menuntut kita untuk tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita harus bersyukur ada namanya tidur yang dimulai dengan proses namanya ngantuk. Ya, ngantuk kemudian tidur. Dan tidur adalah istirahat yang terbaik. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai libasa. Masya Allah ya. Libas. Libas itu apa? Pakaian. Ya, libas adalah pakaian ya. Malam itu sebagai pakaian. Satiran, yang menutupi, bisawadihi, dengan malamnya itu gelap ya, hitam. Nah, ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan ya. Allah ungkapkan bahwa malam seperti pakaian yang menutupi kita. Dan malam hari ini gelap. Karena gelap cocok untuk istirahat. Ya kan? Cocok untuk istirahat. Malam itu cocok untuk istirahat. Kita istirahat, tidur, tenang, nyaman malam hari. Dan istirahat terbaik, tidur terbaik adalah malam hari. Karena kalau kita siang hari, sebanyak apapun tidur kita siang hari berbeda dengan tidur malam hari ya, kita bisa coba seperti itu. Bagaimana dengan siang hari? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang itu ma'asha. Ma'ashan yaitu waqtan lil ma'ayish, tempat kita untuk mencari kehidupan. Siang hari adalah waktu kita untuk mencari kehidupan, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk melakukan aktivitas, adalah siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjodohkan antara siang dengan malam, antara laki-laki dengan perempuan. Siang adalah untuk beraktivitas, mencari kehidupan, sedangkan malam adalah untuk istirahat ya, badan kita perlu dengan istirahat. Jangan sampai kita memporsir badan kita, tidak ada istirahatnya. Bagaimana kalau dibalik? Ya, kemarin ada pertanyaannya kan, dibalik. Yaitu siang hari tidur, malam harinya dia bekerja karena shift malam. Ya, karena shift malam. Dan kalau terus-terusan, malam merusak badan. Kalau terus malam terus begitu kita aktivitas, sedangkan siangnya mungkin istirahat, itu badan menjadi tidak nyaman atau sakit. Yang benar sesuai dengan sunnatullah adalah
malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Wa banaina fawqakum sab'an, yaitu sab'u samawat atau sab'u samawat. Dan kami bangun di atas kalian itu 7, yaitu 7 lapis langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala membangun untuk kita 7 lapis langit. 7 lapis langit ini kita tidak ketahui dan tidak bisa kita lihat mana lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai dengan lapis ke-7. Tidak kita ketahui. Dan manusia belum bisa dengan kemajuan teknologi saat ini, misalnya NASA dan yang sejenisnya, menembus langit pertama, menembus langit kedua, menembus langit ketiga, itu adalah belum diketahui dan mereka belum bisa. Adapun yang kita lihat misalnya biru di atas kita adalah bukan langit, ya kan? Bukan langit. Itu adalah batas pandangan mata kita. Warna biru ya katanya adalah karena warna pantulan dari air laut, warnanya biru. Sehingga kita lihat kalau cerah warnanya biru. Ya. Sedangkan kalau kita terus naik ke atas, ternyata lama-lama nggak ada warna birunya. Bisa tanya kepada astronom, ya, kepada astronom yang pernah naik ke atas, ada nggak warna birunya? Ternyata angkasa luar itu warnanya hitam, gelap, gitu ya. Langit pertama yang mana? Ya belum ada yang tahu. Wallahu a'lam. Ya. Mana langit yang pertama? Yang sudah pernah sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Ya, Rasulullah Mi'raj. Dan kendaraan yang menyampaikan ke sana adalah bukan pesawat ulang-alik, ya, tapi buruk, ya, buruk. Ya, semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia baru sedikit saja. Baru sedikit saja. Menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan tidak bisa ditandingi oleh manusia. Manusia hanya diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong dengan ilmu yang ada. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Shidada jamu syadida. Jamak dari syadida. Syadida artinya adalah qawiyan, muhkamah. La yu'athiru fiha mururuz zaman. Sangat kokoh, sangat kuat, ya, yang tidak akan dipengaruhi oleh zaman. Itu adalah langit. Berbeda dengan kita, ya. Kita ini dipengaruhi oleh zaman, ya kan? Ketika kita saat ini berumur 30 tahun, 40 tahun, masih segar bugar. Kemudian umur 50 tahun sudah berkurang kekuatannya, berkurang kemampuannya, matanya mulai berkurang, ototnya mulai berkurang, badannya juga mulai berkurang.
Karena apa? Zaman. Umur 60 tahun tambah berkurang lagi. Umur 70 tahun berkurang lagi. Terus berkurang. Kenapa? Pengaruh zaman. Pengaruh zaman. Masjid ini juga sama. Ini sudah berapa tahun masjidnya? 4 tahun. Kira-kira 10 tahun yang akan datang masih seperti ini atau bagaimana? Alhamdulillah, ya kan? Perlu dengan perombakan, ya, peremajaan, ya. Mungkin catnya sudah mulai berubah, akhirnya harus direnovasi, ya. Akhirnya direnovasi, mungkin diperlebar, mungkin dipercantik atau diperkokoh, ya. Begitu. Nah, itu namanya ada pengaruh zaman, perubahan zaman. Apa saja di dunia ini begitu. Apa yang tidak dipengaruhi oleh zaman? Coba. Ada benda di sekeliling kita ini nggak ada pengaruh zaman. Mesti, ya kan? Antum punya kendaraan, ya. Waktu beli masih, masya Allah, baru, mantap. Tapi beberapa bulan kemudian ada saja, ya kan? Apalagi misalnya terus menerus dipakai, pasti begitu. Harus ada perawatan. Nah, itu nah, ya, perawatan. Gitu. Pengaruh zaman. Gitu. Ketika pertama kali menikah, istri antum cantiknya luar biasa, betul nggak? Iya. Tapi zaman terus berlanjut, nah, mulai ada perubahan yang kentara adalah ketika mulai melahirkan anak, betul kan? Ada perubahan. Makanya harus perawatan juga, ya kan? Perawatan, harus ke salon, harus macam-macam. Ya. Nah, ini benda yang ada sekeliling kita. Sedangkan langit itu tidak dipengaruhi oleh zaman, kokoh, ya. Sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan sampai saat ini dan sampai akan datang, ya. Itu kokoh, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kehancurannya. Waj'alna siraja, dan kami jadikan siraj. Siraj adalah lampu. Ya, siraj ini adalah lampu. Muniran artinya bercahaya. Ya, muniran bercahaya. Lampu itu bercahaya. Wahhaja artinya waqada. Ya, waqada yaitu bercahaya, ada unsur panasnya. Ada unsur panasnya. Yang dimaksud adalah matahari. Matahari mempunyai sinar, dan sinarnya ada unsur panas. Ya, nanti berbeda dengan rembulan. Kalau rembulan itu tidak panas, ya. Cahaya rembulan itu tidak panas, akan tetapi sejuk, adem, ya, dan cocok untuk kita istirahat di malam hari. Matahari Allah jadikan sinarnya itu terang, terik, panas, cocok untuk siang hari kita bekerja dan beraktivitas. Jadi masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk kita sangat-sangat cocok. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya wa anzalna minal mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat ini as-sahab allati hana laha an tumtar. As-sahab, as-sahabat itu awan. Awan yang dia membawa air kemudian akan menurunkan hujan. Kemudian di situ wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ma artinya air, sajjajan adalah sabbaban, yaitu air yang mengucur deras, hujan. Ya. Dan kita saat ini alhamdulillah masuk waktu hujan. Ya. Sudah hujan berapa kali kita ada yang menghitung? Alhamdulillah sudah berkali-kali ya kita diguyur hujan. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari ya, dengan matahari kita beraktivitas. Kita semangat. Dan dengan matahari ya tadi tumbuh-tumbuhan dia bisa berfotosintesis ya. Kemudian bermanfaat untuk lingkungannya, sekitarnya, untuk tumbuh-tumbuhan yang lain, untuk binatang-binatang, untuk manusia. Demikian juga dengan diturunkannya hujan. Nah, air hujan juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Kalau Allah sendak air hujan tidak diturunkan, ya. Misalnya kemarau panjang, bagaimana keadaan manusia ketika kemarau panjang? Ya, kekeringan di mana-mana, panen gagal, akhirnya apa? Banyak kelaparan. Ya, karena panen gagal kan kelaparan. Karena manusia makannya apa? Ya, nggak mungkin makan plastik ya kan? Nggak mungkin. Makan dari apa yang Allah tumbuhkan. Nah, ya, Allah tumbuhkan. Nah, binatang pun demikian. Kalau tidak ada rumput-rumputan, tidak ada rumput, ya, gimana hewan ternak? Beberapa tahun yang lalu itu kan sempat kemarau panjang ya. Berapa? 1 tahun atau 2 tahun kemarin? Itu kemarau panjang. Sumber-sumber air kering. Sampai ada ikhwah yang kita titipi untuk menggembala kambing, dikembalikan kambingnya. Kenapa dikembalikan? Susah cari rumputnya. Susah cari rumputnya. Kenapa rumputnya nggak tumbuh? Karena kemarau yang lama. Nah, dengan turunnya hujan, tumbuh rumput-rumputan, tumbuh tumbuh-tumbuhan, padi dan juga semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Linukhrija bihi habba, ya, untuk kami keluarkan dengan air tadi ya, yang membasahi bumi tadi, habba, itu biji-bijian akan tumbuh. Kita saja misalnya kalau makan apa ada bijinya, misalnya adalah rambutan atau apa lagi, mangga atau apa saja yang ada bijinya, kemudian kita lempar ya
ke sembarang tempat pada musim hujan saat ini, nanti tumbuh dia. Tumbuh. Allah yang tumbuhkan. Allah yang tumbuhkan. Tumbuh sendiri dia, tumbuh. Ya. Demikian juga saat ini kalau musim hujan adalah musim cocok untuk ya para petani menebar benih. Musim apa namanya? Tandur. Sekarang musim tandur nggak? Ya kan? Di sini ada yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Ya. Ini musim tandur sekarang ini, musim tandur. Mulai ya, cocok itu ya. Ya. Kita lihatlah sawah-sawah. Di sini ini dulu sawah ini. Tempat kita ini dulu sawah ini. Sawah ini. Ya. Sekarang yang tumbuh bangunan. Bangunan yang tumbuh. Yang tumbuh bangunan sekarang. Masya Allah. Kalau dulu tumbuh padi ya, dan juga yang lainnya. Nabat wa nabata. Nabat itu tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini ya banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuhan apa saja. Dan negeri kita ini alhamdulillah. Negeri kita ini alhamdulillah adalah negeri yang bisa dikatakan subur. Sampai dikatakan ya, tongkat batu jadi tanaman. Ya. Tongkat batu jadi tanaman. Ya. Kita tancapkan singkong jadi dia. Jadi tanaman. Atau yang lainnya apa saja kita tancapkan begitu langsung dia tumbuh, ada batangnya, ada daunnya, luar biasa. Biji kita lempar tumbuh, masya Allah. Wa jannatin, jannat adalah jamak dari jannah. Jannah itu adalah bustan. Berarti kalau jannat basatin jamaknya, yaitu kebun-kebun. Ya, ada di sini adalah kebun mangga, ada kebun lengkeng, ada kebun apa saja, banyak sekali ya kebun-kebun. Alfafa, kebun-kebun alfafa, ini yang rindang, ya, yang ya rindang banyak gitu kan, ya, kebun-kebun tersebut. Ya. Nah ini dari ayat ya, tadi adalah ayat yang ke 13, 14, 15, 16. Ini adalah menceritakan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala berupa alam, yaitu matahari, kemudian juga hujan, tanah yang subur, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-17, inna yaumal fasli. Ini berkaitan dengan akhirat. Tadi adalah masalah dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan akhirat. Ya. Jadi kalau mundurkan tadi, Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Ada dunia, ada akhirat. Jangan lupa. Ada dunia, ada akhirat. Kita ini sekarang di dunia. Nanti ada akhirat. Jangan lupa.
Dunia yang kita nikmati sekarang ini nyaman, bisa berkeluarga, bisa bekerja, bisa beraktivitas, menikmati buah-buahan, menikmati apa saja yang ada. Jangan melupakan bahwa nanti kita akan hidup juga di akhirat. Ya. Sekarang ini, ya mungkin kalau kita katakan tahun ini adalah tahun apa ini? Tahun pandemi, dan juga tahun mungkin adalah kesedihan dari banyak orang. Karena apa? Karena banyaknya saudara-saudara kita yang meninggal tahun ini. Itu menunjukkan bahwa hidup di dunia tidak selamanya. Hidup di dunia ini tidak selamanya, bahwa dunia yang kita nikmati sebentar, nanti akan ada akhirat. Dilanjutkan inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemutusan, ya, pemutusan, jadi bainal khalaiq, di antara makhluk, yaitu di antara kita semua manusia, nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita dulu di dunia perbuat. Ya. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita nikmati, ya, apa yang kita nikmati, yang semuanya tercatat, ya, semuanya tercatat. Kana miqata, ya, itu waqtan liz-zawabi wal iqam. Miqat ini adalah waktu seseorang itu akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan siksa. Diputuskan apakah dia adalah orang-orang yang akan bahagia dengan mendapatkan pahala ataupun surga dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah nanti dia akan mendapatkan siksa, yaitu di neraka. Maka harus persiapan dari mulai sekarang. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita ini banyak. Terutama adalah umur. Ya kan? Umur kita ini digunakan untuk apa di dunia ini? Apakah dibiarkan begitu saja habis tanpa ada nilai? Ya. Kemudian juga fasilitas yang lain berupa makanan, minuman, berupa juga kendaraan, berupa juga segala apa yang kita nikmati di dunia, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupnya as-sur, yakni al-qarn atau sangkakala, ya. Pada hari ditiupkan sangkakala. Yang meniup sangkakala adalah Israfil, malaikat Israfil. Nah, sekarang adalah tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di zaman akhir katanya. Betul enggak? Di zaman akhir. Ya. Akhir zaman kita ini. Akhir zaman itu dimulai dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dari akhir zaman. Dan Israfil, ya, sudah siap untuk meniup. Ya, kalau trompetnya ditiup, maka hancur alam semesta, semuanya hancur.
dan manusia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada, diterima lagi misalnya dia kemudian ingin bertobat terhadap segala kesalahannya, karena sudah terlambat. Sudah terlambat ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Fatatuna min quburikum ila al-mawqifi afwajan. Fatatuna, kalian akan datang, kalian akan datang, bangkit dari kuburan-kuburan kalian menuju tempat kalian itu nanti dikumpulkan. Kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwaj, nanti bergolong-golongan, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikiring begitu. Kemudian kita semua akan disatukan di namanya mahsyar. Namanya adalah mahsyar. Dan manusia ketika dibangkitkan dari kubur adalah tergantung dari amal perbuatannya di dunia nanti. Wa futihatis sama, langit dibuka. Langit itu dibuka. Untuk apa? Linuzulil malaika, untuk turunnya malaikat. Fakanat abwaba, dan saat itu langit itu mempunyai pintu-pintu. Langitnya mempunyai pintu-pintu. Nah, ini nanti di akhirat. Ayat berikutnya adalah wasuyiratil jibal. Ini kembali menceritakan tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Bagaimana terjadinya hari kiamat. Di sini disebutkan wasuyiratil jibal. Ketika gunung-gunung itu adalah dilepaskan dari tempat-tempatnya, artinya dicabut dari tempatnya. Gunung dicabut. Bagaimana gunung itu dicabut? Padahal kita tahu gunung itu adalah kokoh, gunung itu adalah kuat. Itu akan dicabut pada hari kiamat, akan diterbangkan. Kalau gunung saja seperti itu, bagaimana manusia? Antum pernah lihat mungkin tayangan film tentang tornado? Pernah? Tornado, badai, itu kan setiap yang dilewati itu dicabut semua kan? Rumah itu hancur, pohon-pohon tercabut semua, yang padahal dia adalah tertancap kokoh di tanah. Itu baru tornado. Apalagi nanti pada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah adalah lebih lagi. Fakanat saraba, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan bahwa gunung-gunung itu ketika dicabut dan diterbangkan itu bagaikan saraba. Itu bagaikan debu yang diterbangkan begitu saja karena begitu ringannya. Di sini ada berapa gunung di Pulau Jawa ini? Di Karawang ada gunung apa saja? Ada gunung Sanggabuana. Terus ada lagi? Di Karawang ada Sanggabuana, ya. Ada Sanggabuana. Di Bogor ada gunung
Gunung Salak, gunung apa lagi? Gunung Gede, kemudian ada di Jawa Barat ada Pangrango, ada Papandayan, ya kan? Kemudian ada Ciremai, ya. Semua gunung-gunung itu, bahkan yang kalau di Jawa Barat misalnya yang paling besar adalah Ciremai, paling tinggi se-Jawa Barat adalah Ciremai. Itu akan diterbangkan begitu saja seperti debu. Bagaimana keadaannya seperti itu? Kita saja kalau melihat angin besar itu, waduh, sudah mengerikan sekali. Ini adalah gunung tercabut seperti debu, gitu. Mengerikan, ya. Wasuyiratil jibalu fakana saraba. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, selesai berarti hari kiamat, begitu. Lalu wa inna jahannama kanat mirsada. Sekarang berlanjut, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang jahannam. Jahannam itu di sini sebutnya mirsada. Mirsada adalah tempat untuk mengintai. Artinya jahannam ini adalah tempat di mana akan menunggu siapa yang akan masuk ke dalamnya, ya. Jadi sudah ada jahannam yang menunggu, ya, mengintai siapa? Mengintai penghuninya, ya. Kalau mungkin kita ibaratkan, ya, kalau ada penghuninya langsung dilahap oleh jahannam langsung, gitu. Ya. Ingat misalnya antum, siapa yang punya lele atau ikan, ya, kalau mau ngasih makan itu kan ikan, kalau udah dikasih makan langsung sut gitu kan, gitu, ya. Makanan langsung rebutan langsung. Nah, jahannam itu seperti itu. Allahu a'lam. Lebih dari itu. Allah, lebih dari itu. Artinya setiap kali ada yang datang langsung, ya, yang manusia dilempar ke situ, dilemparkan makanan, dilempar, ya kan? Kita ini, naudzubillah, mudah-mudahan tidak menjadi makanan jahannam. Dilempar langsung lempar langsung gitu kan, diambil. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jahannam lit-taghina. Allah Subhanahu wa taala siapkan jahanam itu untuk at-taghin. At-taghin ada al-kafirin, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dia itu adalah, atau mereka itu adalah melampaui batas. Ya, melampaui batas kekafirannya, melampaui batas kesombongannya, melampaui batas kemaksiatannya, ya. Nah, mereka akan menjadi apa? Menjadi santapan jahannam. Ma'aba, ya, marja'an lahum fayadkhulunaha. Ya. Jahannam itu menjadi tempat kembalinya orang-orang yang taghin tadi, yakni orang-orang yang kafir, ya. Ya, mereka akan menjadi penghuni jahannam, penduduk jahannam. Kalau penghuni dan penduduk itu sekedar mampir atau tidak? Tidak, ya. Antum di sini, di perumahan sini, penghuni atau tamu? Ya, penghuni. Kalau penghuni berarti dia. Orang-orang kafir itu penghuni neraka jahanam, berarti dia di sana. Ya.
selamanya kalau dia itu adalah kafir. Sedangkan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mukminin, orang-orang yang beriman, ya, mungkin saja ada di antara orang-orang yang beriman itu terlebih dahulu mampir ke neraka. Karena mampir berarti tidak selamanya. Walaupun imannya sangat-sangat kecil, sangat ringan. Misalnya sering diungkapkan yang sebesar dzarrah, ya. Jadi sebesar biji yang paling kecil. Keimanan seperti itu akan mengangkat dia dari neraka, walaupun sudah mungkin hitam legam, ya, nanti akan diangkat, kemudian akan dicuci di dalam sungai namanya adalah Nahrul Hayat, lalu akan tumbuh dan menjadi manusia sempurna dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba. Mereka orang-orang kafir tadi, ya, diam, ya, di dalam neraka jahanam itu. Ahqaba yani duhuran la nihayata laha. Tidak ada selesainya. Terus mereka itu berada di dalam neraka jahanam. Sudah masuk waktu Isya, ya. Kita baru sampai jahanam. Naudzubillah min jahannam. Ya. Ya, artinya di sini kita cerita tentang jahanam, ya. Karena sudah masuk waktu Isya, baik kita cukupkan sampai ayat yang ke 23. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan kita dari neraka jahanam, ya, dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi